Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Arya yang bertugas hari ini. Dengan Bapak siapa? Pak Made dok. Baik Bapak Made. Bapak Made usianya berapa Pak? 50 dok. 50 tahun. Baik Bapak Made, dari hasil analisis tadi, sekarang akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik paru ya Pak ya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk prosedur pemeriksaannya nanti. Saya akan minta Bapak untuk membuka baju dan saya akan melakukan pemeriksaan berupa inspeksi, yaitu melihat area dada Bapak. Kemudian pemeriksaan palpasi, yaitu melakukan perabaan di area dada Bapak. Kemudian melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu melakukan ketukan di area dada Bapak, dan auskultasi, yaitu dengan stetoskop. Saya akan mendengarkan suara pada paru-paru Bapak. Pemeriksaan ini tidak bersifat invasif Bapak, namun mungkin agak sedikit kurang nyaman karena saya akan minta Bapak untuk membuka baju dan melakukan beberapa perintah sederhana. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan Pak? Bersedia dok. Baik Bapak, jika sudah bersedia, silakan Bapak buka baju dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini pasien sudah dalam posisi duduk. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan toraks anterior atau paru bagian depan terlebih dahulu. Dimulai dari pemeriksaan inspeksi, yaitu melihat area paru Bapak apakah terdapat abnormalitas atau tidak. Mulai dari simetrisitas antara paru kanan dan kiri, kemudian apakah nampak kelainan bentuk, kemudian saya memperhatikan apakah nampak adanya bekas luka, bekas operasi, jaringan parut atau tidak, apakah terdapat penonjolan atau pembengkakan pada area paru kanan dan kiri Bapak. Kemudian saya juga memperhatikan pola napas Bapak, apakah pola napas Bapak cepat, lebih cepat dari normal, apakah Bapak bernapas dengan terengah-engah atau menggunakan otot-otot bantuan saat bernapas. Jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi di sini ditemukan masih dalam batas normal dan dapat kelainan pada pemeriksaan inspeksi paru bagian depan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada area leher Bapak. Di sini saya akan melihat apakah nampak adanya pembesaran atau pembengkakan pada area kelenjar getah bening di leher Bapak yang mungkin menandakan adanya kelainan pada area paru. Dari inspeksi tidak nampak adanya pembesaran pada kelenjar getah bening bagian leher. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada ekstremitas. Silakan posisikan tangannya seperti ini Pak. Baik, jadi di sini saya melihat area ekstremitas, yaitu di jari-jari tangan Bapak. Apakah nampak kebiruan atau cyanosis? Kemudian silakan posisikan seperti ini Pak jarinya. Di sini saya melakukan pemeriksaan clubbing finger untuk mengetahui apakah ada clubbing finger yang mungkin menandakan adanya kelainan paru pada Bapak. Baik, sudah. Dari pemeriksaan ekstremitas dalam batas normal, tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Sebelum melakukan palpasi area dada, saya akan melakukan palpasi area rehol terlebih dahulu untuk mengetahui dari hasil perabaan apakah nampak adanya pembesaran kelenjar getah bening area leher. Permisi ya Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan palpasi area leher tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada trakea untuk menentukan apakah letak trakea Bapak di tengah atau tidak. Silakan menolak sedikit. Baik, dari hasil palpasi trakea dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi area dada bagian depan dalam posisi berbaring di bed pemeriksaan ya Pak ya. Silakan. Baik, jadi di sini pasien sudah dalam kondisi berbaring, di mana sebelum melakukan palpasi saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat area toraks Bapak dalam kondisi berbaring, apakah nampak adanya penonjolan pada saat berbaring, apakah terdapat kelainan kulit, dan simetrisitas dari paru kanan dan kiri Bapak apakah normal atau abnormal. Kemudian saya melihat pola napas Bapak apakah lebih cepat dari biasanya,
dan apakah Bapak bernapas dengan terengah-engah. Jadi dari inspeksi dalam keadaan berbaring nampak normal. Sekarang saya akan mulai melakukan palpasi pada area paru Bapak untuk mengetahui apakah terdapat emfisema subkutis dan apakah nampak adanya penonjolan, teraba penonjolan pada saat saya melakukan palpasi. Baik, pada saat palpasi tidak nampak adanya kelainan. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan vokal tremitus. Silakan Bapak ucapkan 77 ya Pak. 77, 77, 77. Baik, dari pemeriksaan vokal tremitus, getaran antara dada kanan dan kiri pasien normal, tidak nampak adanya kelainan. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi paru yang bertujuan untuk mengetahui dari suara paru Bapak apakah sonor atau redup untuk mengetahui apakah ada kelainan pada paru. Nah, jadi di sini untuk perkusinya saya lakukan bergantian dari paru kanan dan kiri secara simultan. Baik, jadi dari hasil perkusi paru menemukan suara lapang paru Bapak yang kanan dan kiri sonor dalam batas normal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan hepar atau batas paru dan hati, yaitu di sebelah kanan mulai dari mid clavicular line dextra. Kemudian saya akan melakukan perkusi ke area bawah untuk mendengar perubahan suara dari sonor ke redup. Baik, jadi di sini saya temukan perubahan suara dari sonor ke redup. Silakan Bapak tarik nafas. Baik, ketika pasien menarik nafas, terdapat penurunan dari hati dari ICS 10 ke ICS 12. Selanjutnya saya akan menentukan batas paru dan lambung, yaitu di sebelah kiri. Jadi di sini saya akan melakukan perkusi dari linear axillary line kiri ke area bawah sampai menemukan perubahan suara dari sonor ke timpani. Baik, jadi di sini saya temukan perubahan suara dari sonor ke timpani. Silakan Bapak tarik nafas. Baik, ketika pasien menarik nafas terdapat penurunan. Baik, jadi untuk hasil perkusi pada pasien masih dalam batas normal. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Jadi dalam pemeriksaan ini saya akan mendengarkan suara paru Bapak dengan menggunakan stetoskop dengan menempelkannya di area paru Bapak untuk mendengar suara paru Bapak apakah vesikular, bronkofesikular, apakah suara napas bronkial atau trakeal, dan untuk mendengar apakah ada suara napas tambahan seperti wheezing atau ronki yang menandakan adanya kelainan pada paru Bapak. Baik, sebelumnya saya siapkan stetoskop. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan auskultasi. Silakan Bapak tarik nafas Bapak.
dari hasil auskultasi bukan suara napas Bapak vesikular dan tidak terdengar adanya wheezing atau ronki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auditory fremitus, di mana nanti silakan Bapak ucapkan 77 saat saya menempelkan stetoskopnya di dada Bapak nih. 77, 77, 77, 77. Baik, dari pemeriksaan audiofremitus antara paru kanan dan kiri dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gofoni. Silakan Bapak katakan I saat saya menempelkan stetoskopnya. E, 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 E. Baik, untuk pemeriksaan gofoni dalam batas normal antara paru kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan bronkofoni. Silakan Bapak ucapkan 99 saat saya menembakkan stetoskop. 99, 99, 99, 99. Baik, untuk pemeriksaan bronkofoni dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan whispered pectoral oculi. Silakan Bapak ucapkan angka 99 seperti tadi, tapi dengan berbisi ya Pak ya. 99. Baik, jadi dari pemeriksaan auskultasi whispered pectoral oculi dalam batas normal ya Pak ya. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan toraks posterior atau pemeriksaan dada bagian belakang. Untuk langkah-langkahnya sama seperti pemeriksaan toraks area anterior atau area depan. Yang pertama yaitu pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Jadi untuk inspeksi toraks area belakang, saya akan melihat apakah terdapat perubahan bentuk, apakah terdapat asimetrisitas antara toraks kanan dan kiri, kemudian apakah terdapat kelainan kulit, bekas luka, bekas operasi, dan apakah nampak adanya penonjolan atau pembengkakan pada area toraks belakang pasien. Jadi di sini tidak ditemukan adanya kelainan pada inspeksi. Kemudian untuk pola nafas pasien juga nampak normal, tidak nampak terengah-engah, dan napas tidak tampak cepat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada area belakang. Jadi di mana untuk pemeriksaan palpasi ini saya akan melakukan perabaan di area toraks kanan dan kiri. Baik, jadi dari hasil palpasi tidak teraba adanya penonjolan maupun emfisema subkutis pada area toraks belakang pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi paru pada pasien. Jadi Bapak silakan nanti ditarik nafasnya Pak ya. Jadi dari pemeriksaan ekspansi paru pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vopremitus pada toraks belakang pasien. Bapak silakan ucapkan 77 ya Pak ya. 77, 77, 77. Baik, untuk pemeriksaan vokal premitus antara getaran paru kanan dan kiri di area toraks belakang pasien teraba normal, tidak nampak adanya kelainan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi pada area toraks belakang untuk mengetahui suara paru dari toraks belakang. Baik, jadi dari hasil perkusi paru toraks belakang masih dalam batas normal, yaitu sonor. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas toraks
toraks belakang kanan, yaitu mulai dari skapula kanan ke area caudal. Kemudian saya akan menentukan batas antara toraks posterior kiri, yaitu dari skapula kiri sampai ke bawah. Baik, jadi dari pemeriksaan perkusi area toraks belakang atau toraks posterior dalam batas normal, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi toraks posterior dengan menggunakan stetoskop. Pak bisa ditarik nafasnya ya Pak ya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan auskultasi toraks posterior dalam batas normal, tidak ditemukan adanya suara abnormal pada toraks bagian posterior. Baik Bapak Made, dari hasil pemeriksaan tadi, dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi dan pemeriksaan semuanya, untuk paru-paru Bapak Made masih dalam batas normal ya, dan nampak adanya kelainan. Apabila nanti Bapak Made mengalami keluhan yang berkaitan dengan paru-paru atau pernapasan Bapak Made, bisa kontrol lagi ke sini Pak ya. Untuk pemeriksaan hari ini cukup sekian. Bapak, apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Cukup dok. Baik, apabila sudah cukup, terima kasih Bapak.